Halo guys, selamat malam. Apa kabarnya? Baik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu. Channel yang suka mereview dan unboxing mainan dan juga kadang mereview komik ya guys ya, komik terbitan legal, Lex Media, MNC, Level Komik, apalagi Akasha, terus Koloni ya guys ya. Dan juga ya pokoknya seputar dunia komik ya guys ya, dunia ya membaca komik seperti gue pernah hunting kemarin ya guys ya ke Gramedia Sale. Kalau ke Gramedia langsung gue udah enggak guys ya. Udah sering ditegur soalnya sama satpam ya, tegur secara halus. Oke teman-teman, pada video kali ini gue akan mereview komik berjudul Montage ya. 19 dengan 19 komik Montage ya, karangan Jun Watanabe, 19 jilid gue punya tamat. Yes. Guys, gue nggak nge-review setiap lembar dari semua komik ini, tapi gue hanya ingin menyampaikan pandangan gue setelah gue ngebaca full komik ini guys ya. Mungkin nanti kita akan lihat sedikit cuplikan gambar ya, art ya, atau sedikit balon kata dari komik ini. Sampai bonusnya nanti gue akan kasih lihat yang jilid 19 ya. Mungkin teman-teman yang tertarik buat koleksi komik Montage, gue sarankan untuk mundur aja, karena bukan karena temanya yang berat, tapi emang sangat dan sangat sulit untuk ngelengkapin komik Montage, kecuali kalian beli bekas ya, dari orang yang udah koleksi sampai tamat kalian beli mahal ya. Kalau gue emang dulu itu ya, kalau kalian tahu perjuangan gue guys ya, gue suka bikin unboxing paket yang ada komik Montage-nya dari satu ya, cabutan tuh guys ya. Dari satu cabutan gue sampai bisa, puji Tuhan, bisa dapet jilid 19 yang warna putih guys ya. Itu anjir perjuangan guys ya. Setahun 2 tahun gue cari terus di Tokped guys ya, di FJB Facebook ya. Dan puji Tuhan gue punya komik ini tuh yang kondisinya bekas, cuman bisa hitungan jari lah. Volume mungkin 9 ke atas nih udah segel guys ya. Gue bersyukur banget, puji Tuhan gue bisa baca komik ini bener-bener masih fresh from the oven gitu lah guys ya. Oke teman-teman ya, jadi komik ini bercerita soal apa? Jadi nanti kita akan lihat karakternya, karena akan sangat membawa kita ke dalam ceritanya lebih lanjut. Jadi cerita ini cerita berat guys ya. Kalau teman-teman mencari, ya namanya juga terbitan Level Komik guys ya tuh. Semua terbitan Level Komik, entah itu dialog kata, gambar yang menunjukkan harassment, kekerasan, violence ya, atau seksual gitu ya. Ya seputar itu guys ya kalau terbitan Level Komik. Tapi gue rasa ya kalau pada saat itu tahun 2000 berapa ya? 2017 nih komik diterbitkan, udah ada penerbit Akasha. Gue yakin ini bakal dipindahin ke Akasha ya. Karena beberapa fan service di komik ini tuh anjir guys ya, sangat-sangat dewasa. Oke, jadi temanya atau si cerita sedikit aja dari si komik ini tuh tentang bagaimana sekumpulan anak muda, sepasang anak muda laki dan perempuan yang memiliki ambisi untuk mencari kebenaran dan juga penjelasan kenapa hal ini terjadi kepada mereka dan kepada keluarga mereka. Mereka bersikukuh ya, memiliki ambisi yang besar, semuanya dicoba, dipikirkan, dan banyak hal terjadi ya yang menimpa mereka ya guys ya, yang enak dan tidak enak guys ya, sampai ke akhir jilid beberapa beberapa cerita mulai menunjukkan cerita akhir dan komik ini memberikan penjelasan kenapa mereka melakukan hal tersebut, kenapa keluarganya ikut terjerat dalam peristiwa besar guys ya, seperti itu. Jadi kedua pasang anak, si Yamato Narumi dan Miko Odegiri itu mencari informasi sampai mereka tahu kenapa orang tua mereka menghilang, dan apakah kaitannya dengan kasus hilangnya, kasus zaman dulu di Jepang guys ya, kehilangan duit sebesar 300 juta yen ya guys ya. Dan itu
tercatat di sejarah guys ya, kehilangan kasus hilangnya 300 juta yen. Tapi di luar dari kehilangan kasus itu adalah cerita dari si Jun Watanabe ya guys ya. 300 juta yen itu kalau dirupiahin guys ya, itu 300 miliar guys kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah ya. 300 miliar, anjir, lu bisa ngapain sih dengan uang 300 miliar gitu loh. Teman-teman komen di bawah ya, kalau teman-teman punya budget uang atau rezeki sebesar 300 juta yen atau 300 miliar, kalian mau ngapain? Kalau gue sih bikin pabrik guys ya, bikin pabrik, bangun kontrakan, investasi rumah, beli mainan wishlist ya. Gue mungkin nanam saham di Gramet. Anjir, jadi gue bisa dengan leluasa beli komik baru, atau gue bisa tahu informasi guys ya. Gue pengen tanam saham di Gramet guys ya, biar apa ya, lebih orang dalam gitu lah. Oke teman-teman, langsung aja ya kita. Jadi ini jilidnya warna-warni guys ya. Gue heran, dari jilidnya itu warna agak dark, 7 ke atas malah cerah ya. Padahal makin ke dalam ini makin dark ya ceritanya. Jadi bener-bener ini cerita yang harus membutuhkan kita harus baca lagi kata-katanya ya, balon kata-katanya, agar kita ngerti gitu sebenarnya mereka nih ngomong apa, mereka yang dimaksudkan nih apa. Karena ini tuh literally komik dewasa ya. Komik dewasa ya, ceritanya kompleks, terus menunjukkan kekerasan gak sih ya, segala kekerasan ada. Mau apa? Mau fisik ada, senjata tajam ada, senjata api ada, pemerkosaan ada. Terus adegan yang disensor seksualitas ada ya guys ya. Terus adegan menjijikan ada, terus dan masih banyak lagi dibalut di komik ini guys ya, komik montage karangan Jun Watanabe ya. Sebelumnya makasih buat teman-teman yang selalu mantengin konten di channel gue, khususnya dengan tema komik guys ya. Jun Watanabe pernah bikin komik juga ya di Indonesia, temanya sport tinju ya, judulnya Double R guys ya. Gue sebenarnya pengen beli juga ya, pada kalau gue udah punya budget guys ya. Jadi semangat terus baca komik guys. Oke, di sini mungkin kalau kalian nyari komik montage ya, gampang banget untuk nyari volume tertentu. Tapi untuk volume 17, 18, 19 tuh anjir susah banget guys. Susah mampus beneran. Jadi kalian kalau pengen koleksi silahkan yang kondisi segel, tapi harus harus semedi dulu mungkin ya di Gunung Salak ya. Nggak bercanda guys. Jadi harus sabar dan harus giat lagi want to buy comic montage. Oke, kita lihat di sinopsisnya guys. Sebelumnya di punggung bukunya kita sudah lihat tadi. Kita akan baca ya, semuanya sudah saya baca dan saya sampul ulang untuk biar umurnya lebih panjang guys ya. Komik ini tidak terlalu menguning banget kertasnya. Kita akan baca sinopsisnya. Zoom. Kasus perampokan terbesar senilai 300 juta yen terjadi pada 10 Desember 1968. Teman-teman, ini adalah tahun lahir orang tua beberapa orang tua temen gue, dan orang tua gue juga tahun lahirnya di sekitar sini guys ya. Jadi benar-benar generasi X ya, bukan generasi boomer. Generasi boomer punya anak ya, dia punya generasi ya gini gitu ya. Ini pokoknya tahun lahir anak-anak generasi X, bukan boomer. Setelah X baru Y atau milenial, gua. Setelah itu adik gua Gen Z ya. Gen Z punya anak itu Alpha. Yang belum terpecahkan mencapai masa kadaluarsa. Jadi ini tahun Showa guys ya. Kalau kalian ngerti Kamen Rider ya, sebelum Heisei itu ada Kamen Rider Showa ya. Kamen Rider Zekross, Kamen Rider Riderman ya, Ichigo Nigo gitulah. Zaman-zaman Showa. Lalu pada tahun 2004 ya, ini pas nih kelahiran adik gue nih, seorang anak laki-laki menemukan seorang polisi tua dalam keadaan sekarat yang memberitahunya bahwa ayahnya adalah sang pelaku perampokan. Anak tersebut pun tumbuh dewasa dan terlibat dalam pusaran misteri bernilai 300 juta yang tersebut. Seperti itu guys ya. Jadi si karakter Yamato Narumi dan Miko Dagiri mau tidak mau harus menyelidiki sebenarnya apa sih yang terjadi dengan orang tua mereka yang tiba-tiba menghilang secara misterius, dan beberapa karakter support lainnya guys ya.
Dan dulu ini harganya 22.000 ya, masih murah seperti ini. Wih, kertasnya masih bagus. Bentar gue mau cium lagi guys. Wow. Oke, seperti ini. Gue sudah pernah review jilid yang 1 doang guys ya. Gue mau review full di video ini. Ini dia 2010 dibuat di Jepang ya, Jun Watanabe dari Kodansha. Di Indonesia sama LX Media LC ya, 2015 ya. Kalau nggak salah nih di di akhir komik gue baca ini udah diterbitkan 2017. Berarti 2 tahun Level Komik menerbitkan komiknya sangat luar biasa ini guys ya. Jadi kalau yang nggak tahu ya, sampul setiap komik montage itu menggambarkan sedikit spoiler apa yang akan ditampilkan gambar-gambar di dalam komik ini pada jilid ini guys ya. Jadi di awal-awal komik tuh ditampilkan tiba-tiba ada seorang anak muda yang naik perahu, ya kan? Dia entah kemana ya, ke pulau misterius lah, pulau hantu gitu. Nah di sini mereka ya, Yamato Narumi dan Miko Dagiri pada saat masih bocil, masih sekolah, mereka pulang tuh biasa melewati gang sempit, gang kecil. Mereka melihat kaget ada bercak darah dan mereka terkejut ada ini ya Akira Shoji ya, seperti itu dia. Dia ingin memberikan informasi kalau ayahnya Yamato Narumi itu pelaku perampokan 3 juta yen. Ini gambarnya ini bukan gambar fantasi, gambar ini semi realistis ya. Karena bisa lihat nih ekspresinya walaupun manga banget, tapi penggambaran jenazah seperti ini tuh benar-benar terlihat seperti asli. Nah ini dia. Ini adalah saat dimana kejadian tersebut dibuat ya, dirangkai ya. Jadi teman-teman mungkin yang demen cerita misteri tapi juga ada violence ya, ini cocok sekali gitu loh. Nah jadi di sini tuh berbagai macam karakter ditampilkan untuk mensupport cerita ya. Ini mereka sudah besar. Oke. Dan banyak orang-orang yang di sekitarnya ini Taisei Suzuki. Dan dia juga mengkhianati. Nanti akan gue gambarkan, ceritakan ya setiap karakternya, sifat-sifatnya guys ya. Seperti itu intinya untuk penggambaran dari si Jun Watanabe itu semi realistik guys. Nah ini juga ada gambar penjelasan kasus 300 juta yen. Papa dan mamamu pergi kemana ya? Oke. Pulau Gunkanjima, tapi ini urusan nama pulau guys ya. Pulau Gunkanjima kayaknya ini fiksi guys ya. Kalau kasus 300 juta yen itu real. Oke, di sini belum ada pengenalan karakter, jadi kita random aja cari volume yang ini guys ya, 10. Tapi sebelum itu kalau kalian mau lihat sampulnya tadi sudah saya kasih lihat di awal video, atau saya mau kasih juga baca dulu guys ya. Pokoknya ini dia si sinopsisnya ya. Yamato dan Miko yang berusaha mencari suami istri Odagiri yang tiba-tiba menghilang menemukan hal tak terduga di Pulau Gunkanjima. Tapi kemudian mereka diserang oleh seorang oknum polisi dan dikenai tuduhan pembunuhan. Mereka pun harus melarikan diri sambil terus menyimpan pertanyaan mengenai kasus perampokan 3 juta yang diliputi misteri. Oke, gue akan cabut volume 10. Gue akan ambil biar gue akan percepat dulu guys ya. Oke teman-teman, saya sudah buka sampul plastik OPP ya. Namanya plastik OPP buat komik ya, biar hal dalam kondisi bagus. Ini jilid 10. Ini kalau teman-teman nanya apa, oh ini anjir banget lah. Ini aduh, cara didik orang jadul tuh aduh gila fisik bos ya, trauma berat ya. Oke, kita baca jilid nomor 10. Ternyata ada seorang lagi yang berwajah sama dengan Sekiguchi. Siapakah orang dipanggilnya Kinichi itu? Sejarah mereka berawal pada tahun 1969 ya, di sebuah koin locker. Sementara itu Suzumoto mulai menjalankan rencananya di Okinawa dengan cara menjebak Kyoko Gibson yang masih mencari-cari kekasihnya Ryu ya. Oke, kita buka aja guys jilid 10. Buat teman-teman apakah ada yang punya koleksi juga komik montage sampai tamat?
kalian terbaik ya, keren. Oke, di sinilah beberapa karakter sudah ditunjukkan. Oke, jadi di sini kita punya karakter utama ya, 2 ya. Pertama si Yamato Narumi dan si Miko Odagiri. Dan mereka, si Yamato Narumi itu dikabarkan orang tuanya, ayahnya sudah meninggal dan ibunya guys ya. Kalau Miko Odagiri itu orang tuanya tiba-tiba sudah, orang tuanya ada sehat, senantiasa sehat sentosa gitu lah, tapi tiba-tiba orang tuanya hilang gitu guys ya. Jadi orang tuanya itu diculik ya. Nih, jadi gue ceritakan dulu ya. Jadi ini apa nih ya, teman masa kecil ya, Yamato dan Miko Odagiri ya. Oke, dia jadi ini ada 4 tersangka dari kasus perampokan 300 juta yen ya. Ini akan gue spoiler guys ya. Yang pertama ada Yude Kawasaki dan juga ada Ryu Mochizuki. Dia punya pacar namanya Kyoko Gibson dan temannya Tamotsu Yokomizo. Dan mereka ini suruhan dari Shinosuke Sawada. Shinosuke Sawada punya bawahan ya, ada Sekiguchi kembar guys ya. Sekiguchi bersaudara, ada Jiro sama Kinichi. Mereka ini suruhan dia. Jadi si keempat tersangka 300 juta yen itu yang masih hidup hanyalah Kyoko Gibson dan Yude Kawasaki. Dan si Shinosuke Sawada yang menyuruh mereka berempat untuk mencuri uang itu di masa sekarang adalah seorang politikus. Seorang politikus ingin membersihkan kejahatan yang dia perbuat masa lalu. Di mana kasus perampokan itu adalah otaknya dia nih guys. Jadi dia ingin mencuci, ingin menghilangkan nama-nama dan juga setiap jejak yang dia tinggalkan di masa lalu. Jadi dia punya bawahan Kinichi dan Jiro untuk mengejar siapapun yang ingin menyelidiki kasus tersebut ya. Jadi si kembar ini mengejar 2 bocil ini ya untuk diamankan lah, atau ya mungkin ingin dihabisi beneran ya. Dan dia yang membunuh si detektif yang di awal komik tadi, Akira Shoji, karena dia ingin mengungkap kembali kasus yang sudah kadaluarsa itu 300 juta yen. Makanya diselesaikan ya, dibunuh si Akira Shoji. Mereka ketemu dengan karakter pendukung, yaitu ada Taisei Suzuki, yang mana guru les gue lupa guru les mereka, yang mana Taisei Suzuki ini adalah orang jahat juga ya. Dia adalah anak dari Tamotsu Yokomizo yang juga tersangka. Dia punya dendam kepada si Sawada, dan dia karena sudah yatim piatu, dia ingin diangkat oleh paman dari ayahnya, yaitu si Suzuki. Jadilah nama keluarganya menjadi Taisei Suzuki, tadinya Taisei Yokomizo. Nah, mereka berdua ini orang jahat guys ya di komik ini. Segala pemerkosaan, seksualitas, terus kejahatan lah, itu kalian akan temukan kalau kalian baca dengan lengkap gitu. Nah, siapa nih karakter Natsumi Nakano? Sebenarnya nih karakter dia murid lesnya si Taisei. Jadi sebenarnya dengan tidak sengaja dia menjadi karakter yang kunci karakter juga, atau karakter selingan, tapi dia terus ada sampai akhir komik ya. Dan sampai ada juga karakter polisi, yaitu Daisuke Mizuhara yang menyelidiki mereka berdua. Jadi mereka berdua ini tidak melanjutkan sekolah. Mereka tadi sekolah, tapi karena mereka mereka diduga menjadi pembunuh dari penjaga perahu di kapal ya. Jadi mereka diduga, padahal yang membunuh adalah si Sekiguchi. Jadi mereka menjadi buronan ya, padahal tidak. Dan waktu itu muncullah polisi Mizuhara yang mencurigai mereka. Terus dia juga kenal Natsumi Nakano, dia suka ya, padahal beda jauh ya. Dan seperti itu guys ya cerita yang gue sampaikan. Jadi mereka ini kejar-kejaran sama anak buahnya si Sawada, yaitu si Jiro dan Kenichi Sekiguchi. Kucing-kucingan juga ya, kejar-kejaran ya, maksudnya kabur gitu loh, kemanapun mereka pindah dari kota ke kota, menyamar ya, mereka ke hotel untuk beristirahat. Mereka juga dikejar sama Taisei Suzuki. Terus juga mereka mencari info-info kenapa gitu loh. Terus
Akhirnya mereka ketemu sama Kiko Gibson yang juga ternyata salah satu pencuri uang 300 juta yen guys ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan guys ya. Di volume 10 ini sangat dark ya, karena ternyata si Sekiguchi kembar itu adalah anak pungut guys ya. Jadi bukan adopsi, jadi entah berantah ya di tahun 1969 seorang pasangan muda gitu loh. Ini Bajio Cut Brai ya. Zaman-zaman Elvis mungkin atau zaman-zaman Rhoma Irama menemukan 2 pasang bayi ya di loker. Anjir banget guys. Wah, ini benar-benar sampai gue baca di komik ini tuh ya. Ini guys ya, kalian kalau mau tahu guys ya, kenapa gue bilang ada bagian disensor seksualitas. Ada nih guys. Tuh. Jadi si ibu angkatnya ini ingin bekerja di kembar dan suaminya ini nggak kerja, cuma mabuk-mabukan doang. Dan sebenarnya si ibunya ini mau menyembuhkan anaknya yang sedang demam, tapi mereka malah bercocok tanam. Anjir ya guys ya, sampailah mereka ya gitu guys. Ini hanya jadi di setiap jilid komik ini guys ya, setiap karakter itu maupun karakter utama, karakter pendukung, karakter jahat, karakter masa lalu itu dijelaskan masa lalu dan dijelaskan latar ya, di mana mereka hidup ya guys ya, dan kenapa mereka bisa jahat, kenapa bisa mereka seperti itu guys ya. Gue kasih lagi di sini ada kekerasan guys ya. Nah itu dia, wow gila ditampol guys ya. Wow, segala kekerasan kepada anaknya digambarkan di komik ini ya, sampai di badannya dikasih stempel menggunakan pisau ya di pantatnya guys ya. Wah, sampai si ibunya pun dipukul guys ya. Jadi tidak entah bagaimana ya pada saat itu di Jepang ya, sampai lihat noh dikasih susu atau minum apa air di tempat guguk ya. Terus mereka ketahuan bermain ya sama ayahnya, dijemur ya, bukan jemur, disetrap guys ya di luar rumah guys ya pada saat hujan-hujanan. Itulah spoiler dari gambar depan. Jadi banget kental kekerasan kepada anak kecil, kekerasan kepada perempuan di sini juga ada guys ya di komik ini guys. Jadi misteri dan violence ya sangat lekat di komik montage ini, sampai mereka putus asa kenapa kok anak-anak lain kok tidak diperlakukan seperti mereka gitu loh, sampai mereka menjadi putus asa ya. Nah ini ada lagi adegan gitu guys, mereka lagi dihukum di cuaca yang dingin, dia tetap bercocok tanam tuh guys, tapi disensor ya, sampai muncul kata-kata dari ibu angkatnya, anak-anak itu tidak usah dipungut saja. Ini membuat hati mereka gelap. Ayo kita bunuh. Wah, jadi mereka merencanakan sesuatu dan berhasil ya. Agak ironis ya. Terus, sampai mereka mau membunuh ibunya guys. Semoga video ini tidak ada dolar kuning. Seperti itu guys ya, ini hanyalah latar cerita dari si karakter jahat guys ya. Dan bagaimana mereka diasuh atau diangkat sama Sawada menjadi bayangan mereka. Menjadi suruhan atau jadilah bayanganku. Seperti itu guys ya. Disuapin karena tangannya si Sekiguchi, si Jiro sudah putus ya. Seperti itu guys ya. Kepolisian juga lekat guys ya. Cerita kepolisian tidak membuat bosan untuk membaca. Itu dia. Wow, ya itu dia. Ini sangat wah. Coba lihat lagi dong guys. Nah itu waduh. Ya itu guys ya, benar-benar ini komik dewasa loh. Oke, itu jilid 10. Jadi ceritanya tentang pengejaran ya Yamato Narumi dan Miku Odagiri. Kita lihat lagi di volume berapa nih? Volume 15 nih. Warna orange. Oke, kita akan buka guys. Oke, sudah saya buka. Kita lihat sinopsisnya di volume berapa nih? 15 ya, lebih jauh lagi. Yamato dan Miku. Minum dulu dong. Yamato dan Miku akhirnya berhasil menemukan suami
istri Odagiri. Tapi mereka dikejutkan oleh pengakuan Ibu Miku mengenai jati dirinya. Sementara itu, kecurigaan Yamato mengenai sosok asli Yuda Kawasaki semakin kuat. Sayangnya, pertemuan kembali mereka dengan orang tua Miku terganggu oleh kedatangan Jiro Sekiguchi dan Natsumi. Ya, beberapa fakta terkuak semakin kita membaca lebih dalam lagi komik montage. Oke, belum gua zoom out, sorry. Oke, di sini sudah berbeda lagi profil atau keberadaan dari si karakter guys ya. Di sini juga ada tambahan polisi Yutaka Madan Bashi. Dia ini polisi yang bersemangat guys ya, yang terus ingin menyelidiki, ingin menuntaskan case pencurian uang 300 juta ya, walaupun sudah masuk di kasus yang sudah kadaluarsa gitu guys ya. Jadi fakta terkuak lainnya bahwa ternyata Miko Odagiri itu adalah cucu dari Shinosuke Sawada. Nah, Shinosuke Sawada punya anak angkat ya, yaitu Jiro Sekiguchi ya, tadi gue jelaskan, dan juga Kinichi Sekiguchi. Anak kandungnya yaitu si Yoko Odagiri. Ya, gue juga lupa kenapa nama keluarganya bisa berubah guys ya, kayaknya karena si Sawada ini istrinya banyak guys ya. Seperti itu. Dan si Yamato Narumi adalah anak dari Tetsuya Narumi ya. Tetsuya Narumi ini sebenarnya adalah Yudai Kawasaki. Dia operasi plastik guys ya wajahnya, karena dia tidak mau ditemukan guys ya oleh kepolisian Jepang bahwa dia adalah salah satu dari keempat pelaku kasus 300 juta yen. Makanya dia operasi plastik seperti ini, dan mungkin gaya rambutnya pada masa muda dia kembali lagi guys ya. Seperti itu. Dan ya, diketahui Taisei Suzuki adalah anak dari Tamotsu Yokomizo. Dia ingin balas dendam ke yang bersangkutan dengan kasus 300 juta yen yang membuat ayahnya stres dan sampai bunuh diri guys ya. Dan si Kyoko Gibson yang adalah kekasih dari Ryu Mochizuki, barnya Amerika guys ya, terbakar ya guys ya, sama Pak Suzuki guys ya. Dan dia adalah salah satu korban juga karena pacarnya itu si Ryu Mochizuki itu juga dibunuh guys ya sama seseorang yang penting yang merencanakan kasus 300 juta yen. Seperti itu guys ya. Semoga kalian tetap semangat lagi nonton di menit ini guys ya. Kita akan lihat guys ya. Nah, ini perbincangan Kinichi Sekiguchi, Taisei Suzuki dan juga Yuda Kawasaki untuk rencana berikutnya. Mereka saling menyodorkan pistol lah ke kepala masing-masing guys ya, ke kepala musuh mereka masing-masing. Kita hanya orang biasa ya, jangan main-main. Yaitu dia si Taisei. Oke. Nah, itu dia ya. Ternyata mereka itu adalah ayah kandung dan anak kandung guys ya. Dari ceritanya yang saya baca. Jadi membaca komik ini tuh, nah seperti itu guys ya. Perasaan kita tuh pembaca dicampur aduk guys ya. Yang tadinya mungkin bisa bisa kesel sama karakter penjahat ya kayak Sekiguchi, ternyata setelah melihat backgroundnya kenapa dia bisa menjadi orang yang sangat kejam ya, padahal polisi gitu loh. Jadi kita merasa iba gitu loh. Oh, ternyata tuh dia juga seorang manusia biasa yang sebenarnya tuh masa kecilnya rusak juga gitu loh, karena dirusak sama lingkungannya guys ya, sama apa yang mereka rasakan, sehingga mereka bisa berbuat seperti itu juga kepada orang-orang lain di masa yang sekarang di komik ini guys ya. Dan juga beberapa karakter diceritakan gitu loh, kenapa mereka mau melakukan hal kriminal gitu guys, disuruh gitu loh sama Shinosuke Sawada ya guys ya. Dan juga orang-orang terkait yang ada di komik ini tuh entah hilang, entah dibunuh, atau takdir yang membuat mereka diambil nyawanya gitu lah guys ya. Dan ini adalah karakter yang sangat gue sayangkan guys ya, yaitu si polisi Mizuhara juga meninggal ya. Dia kelelahan karena dia itu ditembak sama Sekiguchi di dada. Cuma di dada itu ada liontin ya. Di liontinnya ini yang memantulkan pelurunya dari si Sekiguchi. Boom. Itu sebuah keberuntungan, tapi emang akhirnya dia
mati karena kelelahan guys ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini dia. Ada beberapa panel yang sebenarnya keresahan hati si Sekiguchi guys ya. Apakah punya teman guys ya? Ini adalah dia ngobrol imajinasi dengan si Kumbang yang mungkin dulu kita kan dulu kan bisa suka bereksperimen gila guys sama binatang lah. Kita suka apa-apain lah modifikasi badannya binatang guys ya, dan itu ya semua anak kecil bocil cowok dulu juga sering gitu guys, entah cicak, entah belalang atau serangga lainnya kita suka ya gitu guys ya, kita suka muter-muterin bagian tubuhnya. Nah gitu guys ya. Jadi nih karakternya ada si Yamato Narumi, terus si Miko Dagiri ya, ada si Sawada, terus juga ada si Yuda Kawasaki, terus nah itu dia guys ya, ada si Mizuhara. Nah itu dia, ini beberapa imajinasinya si Sekiguchi dengan orang-orang yang ditemui ya. Seperti itu guys ya, lucu ya, seperti itu guys ya. Ada juga di sini digambarkan tempatnya juga sangat bagus, sangat jelas ya, binatang ataupun situasi fenomena alam cuaca dalam komik ini tuh ruangan guys ya digambarkan dengan bagus guys ya, jadi realistik guys ya. Dan dengan membaca komik ini tuh gue yakin kalian tuh guys ya, akan menjadi pribadi yang kayaknya yang bisa dipelajari dari komik ini tuh tidak mempercayai siapapun ya, termasuk meskipun itu anggota keluarga kalian guys ya. Kalau si Yamato Dagiri dan si Miko dan si Yamato juga pun sering dikerjai, dikibulin sama bahkan orang-orang terdekat mereka, hanya memanfaatkan mereka guys ya untuk ya mengemukakan kasus guys ya. Dan yang bisa kalian dapat tuh kayak kesan kalian jadi skeptis gitu loh kalau ngelihat orang kok kayaknya gue tahu nih alasan dia begitu, terus juga bisa tahu kayak bisa ada meletakkan alat penyadap suara di saklar. Jadi ada beberapa gadget yang digunakan di komik ini tuh untuk penyadap suara, terus juga beberapa alat lainnya kayak pistol gitu. Ada beberapa macam cara penggunaan pistol di komik ini tuh digambarkan guys ya. Oke, puncak videonya gua akan kasih lihat volume 18 dan 19 dari komik ini guys, sebentar. Oke teman-teman, ini dia 2 jilid paling goib guys ya di seri komik Montage. Kita akan baca. Di sini ada gambar si Natsumi sedang menyodorkan pistol ya. Tuh dicetak 2017, saya tidak berbohong ya. Fokus. Oke. Itu dia. Di sini tuh malah makin kacau guys ya di akhir-akhir komik ini guys ya. Kayak setiap karakter kayak pada nggak takut mati gitu loh, dengan mudahnya melontarkan peluru atau timah panas gitu loh. Wah, anjir guys. Nah ini perseteruan antara Yamato dan Sekiguchi bersaudara ya guys ya. Dan ya seperti itu. Gila. Nah ini menyandra guys ya, si Shinichi menyandra siapa namanya, Natsumi ya. Jadi ada perbedaan pendapat ya, atau prinsip dari si Sekiguchi bersaudara, dan sampai mereka membuat saling tembak. Yang meninggal duluan itu si Kinichi karena tepat ditembak di dahinya, dari kepalanya, sama adiknya sendiri ya, si Jiro. Jadi gue sedih sumpah guys, sampai ada kilas balik mereka pada saat mereka masih kecil guys ya. Jiro, ayo belajar. Iya, wah ini terenyuh ya hati kita guys yang membaca komik ini guys ya. Aku ingin jadi manusia yang kuat seperti Natsumi. Dia juga sakit guys ya, gitu loh, sampai dihabiskan sama Natsumi, didor biar di tempat
berpulang ya. Lalu muncullah Sawada di antara kedua jenazah tersebut dan juga Yamato guys ya. Sini mereka ngobrol. Kau tahu rasanya kan? Seperti itu. Atau Yuda Kawasaki saat ini diperlagunkan Jima. Nah, oke, itu dia. Perlu adanya orang yang bisa menjaga keteraturan di Jepang, guys ya. Nah, di sini adalah konferensi pers ya dari si Shinosuke Sawada di depan media mengatakan kalau dia adalah dalang dari kasus perampokan 300 juta yen dan semua penonton di Jepang ya di komik ini ya maksudnya ya gempar ya. Nah, adalah satu karakter Taisei Suzuki yang menyodorkan ya senpi senjata api ke Sawada dengan dadar ya di depan media publik secara live. Pada saat dia ingin bundir ya memegang pistol di kepalanya dan dia dijelaskan sama si Sawada kalau ayahnya sebenarnya dijelaskan lah kenapa dia ikut gitu loh di perampokan itu sampai nah itu dia jadi stres dan sampai bunuh diri gitu lah di bathtub guys ya. Sampai si Taisei itu diamankan guys ya. Dan tidak jadi bunuh diri si Taisei Suzuki sampai si Sawada bertekuk lutut meminta maaf sampai dia menghembuskan napas terakhir. Seperti itu dan ini Yamato Narumi sama si Miku terpisah tempat mereka tidak bertemu satu sama lain, mereka tetap mencari petunjuk sampai akhir ya apa yang dialami sama mereka. Seperti itu. Nah, ternyata mereka dia ada di seberang Pulau Gunkanjima mau nyebrang cuman cuaca lagi buruk. Oke, si Narumi juga ikut guys ya. Nah, dia bertemu dan ternyata mereka itu adalah saudara kandung. Lebih ke paman dan saudara ya. Padahal mereka itu udah saling suka. Ya tuh dipermainkan gitu loh perasaannya gitu. Nah, di sini terkuak kalau mereka itu adalah saudara. Sungguh konyol, kita tidak boleh jadi sepasang kekasih. Dan kalian tahu apa yang terjadi berikutnya? Kayaknya apa ya si Yamato itu udah kehabisan akal dan mungkin dia juga terangsang atau gimana ya laki normal gitu lah. Ya sedikit kiss itu kan dia bilang aku tidak sudi berpakaian seperti ini gitu loh. Jadi ternyata tuh dia sama si Narumi tuh bukannya tidak ada hubungan darah, mereka ada hubungan darah guys ya. Dan ada hal yang bener-bener komik montage dan komik Attack on Titan itu mirip. Jadi di Attack on Titan juga akan ada ya guys ya cerita dari si ayahnya Eren. Kalau ayahnya Eren itu kan pernah menikah ya guys ya di pulau di Pulau Marley, terus punya anak si Zeke ya guys ya. Dan dia jadi Titan terus dibuang di Pulau Paradis. Dia bisa kembali lagi jadi manusia utuh ya karena dia makan orang yang punya kekuatan Titan. Dia jadi manusia, dia juga berkeluarga atau memiliki seorang istri dan memiliki orang anak, yaitu si Eren. Sama di komik montage ini juga si ayahnya Yamato di kehidupan dulu di Pulau Gunkanjima dia punya anak enggak sih ya, dia berkeluarga tapi istrinya meninggal, dia punya anak namanya si Takeo Odagiri. Jadi Takeo Odagiri ini adalah kakaknya si Yamato Narumi secara kandung, yang mana Takeo Odagiri adalah orang tua dari temennya Miko Odagiri. Otomatis Miko Odagiri adalah ponakan dari pamannya Yamato Narumi walaupun seumuran gitu loh. Jadi ya agak mikir guys ya untuk membaca komik ini. Itu dia kisu romantik ya, itu dia guys ya. Jadi ya sudah dewasa lah, boleh loh baca-baca ginian ya, boleh lah, ini normal guys. Jadi si Yamato saja ke sana dan dia bertemu dengan ayahnya si Yuda Kawasaki sendirian di Pulau Gunkanjima
dan mereka saling ngobrol. Kamu sudah besar ya, Yamato. Yamato nangis. Jadi ya Miku pulang ke Jepang. Ya maksudnya masih di kotanya guys ya. Aku dan ayah harusnya parah banget nih guys, udah mengeluarkan cutter. Jadi mereka bercerita dan juga si Yamato ini menghapus barang bukti ya. Ini ditampilkan operasi plastiknya Yuda Kawasaki. Oke, bonusnya ini dia si jilid 19. Buat yang gak pernah beli jilid 19 dengan nonton video ini bisa ya. Oke. Jadi diceritakan bagaimana masa mudanya Yuda Kawasaki memiliki istri ya pertama ya guys ya. Dan bagaimana mereka bisa dihasut Sawada untuk menjadi pelaku 300 juta yen guys ya. Jadi di sini istrinya sedang hamil, sedang membeli itu guys ya, perlengkapan untuk masak, dan di saat itu sedang banyak huru-hara. Nah, dia tanpa dengan sialnya guys ya menjadi korban dari tindak huru-hara di tempatnya guys. Jadi dia meninggal pada saat masih mengandung si ayahnya, siapa tadi? Ayahnya Miku, si Takeo Odagiri. Seperti itu. Jadilah dendam dan benar-benar dendam guys ya. Akar kepahitan dibangun dari seorang sosok Yuda Kawasaki. Gua nggak tahu apa hubungannya sama Tongeret atau apa namanya, serangga semi guys ya. Cerita berlanjut guys ya. Tetap dia menjadi pelaku dari perampokan 300 juta yen. Dan ini fotonya yang sudah dibahas di jilid-jilid sebelumnya. Nah, itu dia. Dia sebenarnya pengen dihabiskan sama si Sawada, guys ya. Tapi Yamato Yuda Kawasaki tidak mati karena dia menggunakan rompi anti peluru. Dan pada saat itu dia menikah kembali ya kalau nggak salah ya guys ya. Aku terus hidup, dan dia di kehidupan yang baru yang sudah operasi plastik menikah dengan seorang perempuan bernama Yoko, dan mereka memiliki seorang anak yaitu ya si Yamato Narumi. Ini kakaknya si Yamato sebenarnya ya. Seperti itu guys ya. Bercerita tentang fakta yang ini dia. Miku dan Yamato pada saat masih kecil guys ya. Umurnya dempet. Dan Yamato Narumi dengan kesadaran penuh dia melakukan itu guys ya, suicide ya. Terima kasih ayah. Kaget Yuda Kawasaki juga sudah tidak sehat guys ya, batuk-batuk terus. Seperti itu. Akhirnya mereka berdua bersimpu bersama menghabiskan momen terakhir mereka. Sangat ironis, sangat sedih, menyayat hati. Terjadilah pose seperti ini. Waduh, ini parah banget guys, sangat sedih, ironis. Tapi di cerita akhirnya adalah ternyata di kehidupan berikutnya si Miku ini belum menikah. Ya, belum menikah ya, dan Yamato masih hidup ternyata ya, diselamatkan dengan polisi Madan Bashi, dan dia kabur dari rumah sakit menjadi orang yang sangat misterius. Seperti itu. Nah, ini Taisei Suzuki ya di sel di narapidana gitulah di penjara. Ini bukan anaknya si Miku, bukan, ini adalah anak dari karakter yang juga pendukung dari cerita ini guys ya. Si Harry dan si Kyo Gibson masih ada. Dia sudah membuat bar Amerika kembali. Ada pose anak sedang disusui ibunya, bukan pornografi. Ada si Domon. Jadi ini adalah karakter yang juga ngebantuin si Miku sama Yamato, dan mereka sudah menikah dan punya anak guys ya. Seperti itu. Mikunya belum nikah. Ini Natsumi yang dulu ya masa lalunya sangat gimana ya. Ya gitu guys ya. Natsumi dari yang polos sampai bisa membunuh orang gitu loh. Nah, dia sangat mencari-cari keberadaan Yamato. Sangat kangen guys ya, walaupun dia itu adalah ada hubungan saudara.
selamat datang kembali. Karena dia menemukan kotak pos di rumahnya, ada kalung leontin yang menjadi saksi bisu ya guys ya, pada saat di komik ini guys ya. Selamat datang kembali. Ini si Miko sudah dewasa, dan ada cerita tambahan ya. Ini sosok si Yamato di masa yang sudah dewasa, dan kalian tahu seperti apa penampilannya. Sepertinya dia berdandan atau mengubah gaya rambutnya seperti mendiang ayahnya, yaitu Yuda Kawasaki, menjadi seperti ini guys. Salah, jadi seperti ini guys. Malah menjadi kayak ayahnya pada saat dia masih muda gitu. Aku pulang, kata gue ini kayak operasi plastik guys ya. Si Yamato mengubah gaya rambutnya menjadi orang dulu guys ya, seperti almarhum ayahnya si Yuda Kawasaki guys ya. Jadi dia ke Pulau Gunkanjima untuk sekedar meletakkan bunga kehormatan gitu guys ya, di tempat terakhir ayahnya meninggal, di tempat akhir ayahnya bernafas. Seperti itu teman-teman untuk cerita dari komik montage. Sorry, durasinya sangat lama karena saya memberikan gambaran si komik ini tuh tentang apa. Jadi teman-teman ya ambil saja positif dari ceritanya. Kalian itu skeptis dan berpikir keras untuk bagaimana solusi bisa ditemukan guys ya. Jangan hanya cuman manja atau berserah gitulah yang diajarkan di komik ini. Dan sayangilah keluarga Anda guys ya. Silsilah keluarga Anda guys ya. Seperti itu yang gue dapat dari komik ini. Sebenarnya banyak guys, cuman gue gak bisa sampaikan di video, takutnya lama guys ya. Oke teman-teman, makasih buat sudah nonton. Jangan lupa klik like, komen yang banyak kalau pendapat kalian tentang komik ini seperti apa. Apakah teman-teman itu, wah ini komik jorok lah, oh ini komiknya parah nih mengajarkan membunuh, oh komiknya ini parah nih mengajarkan gak bener. Terserah guys, kalian boleh kok komen, kita bertukar pikiran. Kalau gue karena sudah dewasa ya, sudah kepala 3 gitu untuk membaca komik ini, ya memang sangat sangat tragedi, ironi guys ya. Segala macam kekerasan seksual gitu ada di sini guys ya. Cerita yang tidak diduga-duga, plot twistnya banyak guys ya, bener-bener plot twist loh. Ternyata mereka berdua itu adalah keponakan dan paman guys ya. Makasih buat sudah nonton, jangan lupa like, comment, share ya ke sosial media kalian. Jarang ada yang review komik montage ini, paling ada toko buku pindah usaha ya. Dan semoga kalian terhibur sama video komik ini. Tetap semangat untuk pantengin konten komik di channel gue. Sehat selalu buat teman-teman semua. Nanti lancar selalu rezekinya. Sampai ketemu di konten komik lainnya di channel Anas Tokusatsu. Thanks for watching. Bye bye. Shoo.